Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 4 bab 4-7. Cerita kali ini akan mengisahkan perjalanan kelompok Dead End yang akan menyeberang ke benua Milis. Nah, apakah mereka berhasil menyeludupkan Ruijerd? Dan siapakah yang menculik Rudeus? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Butuh 1 bulan lamanya untuk menemukan penyeludup yang akan membawa Ruijerd menyeberang ke benua Milis. Sudah lebih dari setengah uang Rudeus habis untuk melakukan transaksi itu. Tapi ya, semuanya sepadan apabila mereka bisa menyeberang. Pada malam yang telah ditentukan, di dermaga di ujung pelabuhan, Rudeus menyerahkan Ruijerd yang sudah diborgol dengan borgol khusus kepada sesosok penyeludup yang memakai tudung hitam. Penyeludup itu menerima 5 koin hijau kecil, lalu menaikkan Ruijerd di atas perahu kecil dan mengenakan karung di atas kepala Ruijerd. Perahu kecil itu berlayar menuju perahu dagang yang lebih besar. Tampaknya Ruijerd dan budak lainnya akan diberangkatkan besok pagi. Keesokan harinya, Rudeus dan Eris pergi untuk menjual keadaan mereka terlebih dahulu. Walaupun kadal itu sudah menemani mereka selama beberapa tahun terakhir, namun mereka terpaksa menjualnya karena mereka akan dikenai pajak apabila membawa kadal di atas kapal. Sebelum meninggalkannya, Eris memeluk kadal itu, dan Rudeus menamainya Geraha. Pedagang dari ras Sulungoina yang membeli Geraha bertanya, "Anehnya ia begitu patuh. Apakah kau melatihnya selama perjalanan?" Dalam hati Rudeus berpikir, "Ya, sebenarnya Ruijerd lah yang melatihnya. Kadal itu pasti tahu siapa yang terkuat." Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu dan pergi menaiki kapal. Di kapal, Eris mulai berlari bolak-balik sambil bersemangat. "Rudeus, kapal ini benar-benar besar," seru Eris senang. Kalau dipikir-pikir, itu merupakan peristiwa pertama Eris menaiki kapal. 3 hari kemudian, banyak peristiwa terjadi. Eris terbaring di kabin kapal dengan wajah pucat dengan ember di sebelahnya. Apakah ia keracunan? Ya, tebakan Anda salah. Eris mabuk laut parah. Cukup mengherankan sebenarnya, karena goncangan di atas kapal sebenarnya mirip dengan goncangan saat mereka menaiki kadal. Namun Eris sama sekali tidak mabuk saat menaiki kadal. Pada hari keempat, gurita raksasa muncul dan menyerang perahu. Namun monster itu dikalahkan dengan mudah oleh kelompok petualang kelas S yang menjaga kapal. Kemampuan individu mereka tidak sekuat kelompok Dead End, namun kerjasama tim mereka sangatlah bagus. Apakah kelompok Dead End memiliki kerjasama tim yang sebaik itu ya? Pikir Rudeus dalam hati. Setelah itu Eris datang ke geladak dengan wajah yang pucat sambil memanggil Rudeus dan mengomelinya dengan lemas, karena Rudeus malah asik menonton pemandangan di atas kapal. Hari kelima, Rudeus menemani Eris 24 jam sambil merapalkan sihir penyembuhan pada Eris yang terbaring lemas. Dengan suara lirih, Eris bertanya, "Hei Rudeus, apa aku akan mati?" Rudeus tersenyum geli mendengarnya. Cukup konyol bila Eris meninggal akibat mabuk laut. Selama ini, hanya Rudeus yang menjaga Eris setiap harinya. Godaan-godaan setan pun terus mencobai Rudeus. Terlebih lagi, sihir penyembuhan hanya bisa dilakukan apabila Rudeus menyentuh Eris. Dengan kondisi Eris yang terbaring lemah sambil terus memohon kepada Rudeus, membuat pedang Excaliburnya ingin bangkit. Namun betapa mesum dalam pikirannya menahan. "Kau sudah memutuskan, bukan? Kau sudah berjanji menunggunya sampai berusia 15 tahun, bukan?" katanya. Ia sebenarnya setuju dengan teguran sang petapa mesum. Namun tubuh Eris sangatlah menggiurkan. Tiba-tiba Eris menanyakan kondisi Rudeus, dan menyuruhnya jangan memaksakan diri apabila mananya habis. Rudeus pun langsung tersadar. Ia dipercayai sepenuhnya. Ini saatnya ia menjadi pria sejati. Nah, begitulah hari-hari yang dijalani Eris dan Rudeus selama di kapal. Sampai di benua Milis setelah turun dari kapal, Eris langsung berkata, "Aku tidak akan pernah naik kapal lagi." Rudeus langsung menjawab, "Tidak, kita harus naik kapal sekali lagi untuk menyeberang ke benua tengah." Eris jelas-jelas tampak sedih setelah mendengar itu. Dia tampak khawatir bila mengingat kejadian kemarin. Mereka berdua kemudian memasuki kota yang nampak seperti Winport, yaitu Sainport, kota pelabuhan paling utara benua Milis.
Akhirnya mereka telah sampai sejauh itu. Saatnya menjemput Ruijerd. Nah, tapi sebelum itu, mereka mencoba untuk mencari penginapan. Tidak seperti biasanya, hampir semua penginapan sudah terisi penuh. Hal itu terjadi ternyata karena sebentar lagi akan musim hujan, yang tidak akan berhenti selama berbulan-bulan, sehingga semua pendatang harus menginap sampai musim hujan berlalu. Penginapan yang mereka tempati berada di pemukiman yang kumuh, namun jauh lebih baik dibanding penginapan yang ada di benua iblis. Ini adalah penginapan yang layak, kata Eris. Berbanding terbalik dengan Rudeus yang selalu mengeluh, Eris yang seorang putri bangsawan malah tidak terganggu dengan penginapan yang tua dan pelayanan yang buruk. Setelah beberes sebentar, Rudeus memutuskan untuk meninggalkan Eris di penginapan untuk menjaga barang-barang, mengingat tempat tinggal mereka di tempat yang kumuh. Dan Eris protes dan butuh waktu 2 jam untuk membicarakannya dengan Eris. Malam harinya, Rudeus pergi ke dermaga sambil membawa tongkat Ruijerd. Ia mendekati gudang nomor 3, kemudian menyebutkan password pada penjaga di sana sesuai yang dikatakan penyelundup itu. Ikuti aku, kata penjaga berambut mohawk itu. Pria itu mengarahkan Rudeus menuruni tangga di bawah lantai, menuju gua dan berjalan selama 1 jam hingga mencapai hutan yang terdapat bangunan seperti villa besar di situ. Di villa tersebut, Rudeus mendapati Ruijerd berada di ruang nomor 202, dengan rambut hijaunya yang mulai tumbuh. Sebelum membuka ruangan itu, penjaga tersebut berkata, "Jangan melepaskan borgol di sini. Kami tidak ingin Rasopart mengamuk di sini." Saat Rudeus mendekati Ruijerd berbisik, "Ada sekumpulan anak-anak ras hewan yang diculik paksa di sini. Aku ingin menyelamatkan mereka." Sambil berbisik-bisik, mereka terus berdiskusi tentang risiko yang terjadi, yang bisa membuat nama Rasopart tercemari lagi. Akhirnya Rudeus berkata, "Kau boleh saja menyelamatkan mereka, tapi itu semua akan percuma jika kau tidak mencegah bocornya informasi ini ke pihak luar." Setelah mendengarnya, Ruijerd langsung memasang muka bangga. Bagaimanapun juga, Ruijerd telah menahan amarahnya selama seminggu penuh. Saatnya ia mengamuk. Pada awalnya, Rudeus telah bertekad untuk melakukan pembantaian juga. Dari dulu ia masih ragu-ragu dan tidak bertekad kuat seperti Ruijerd. Namun Ruijerd berkata, "Jangan pikirkan itu. Kedua tanganmu ada untuk melindungi Eris." Mendengar itu, Rudeus merasa lega dan berkata, "Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan pergi untuk melepaskan anak-anak itu. Apakah kamu tahu di mana mereka berada?" Ruijerd menjawab bahwa anak-anak itu ada di ruangan kedua setelah ruangan ini. Ada 7 anak. Dengan begitu, misi penyelamatan dan pembantaian dimulai. Rudeus meminta Ruijerd untuk mengumpulkan mayat mereka semua di satu tempat agar bisa dibakar. Dalam kegelapan, 3 anak laki-laki dan 4 gadis muda memasang ekspresi khawatir. Mereka semua memiliki telinga binatang yang berbeda-beda dengan tubuh telanjang dan diborgol. Kebanyakan dari mereka memiliki luka lebam pada wajah dan bekas aliran air mata pada pipinya. Kepala Rudeus mendidih. Ia mengingat saat-saat Eris diculik dan diperlakukan sama dengan mereka. Saat Rudeus melepaskan borgolnya, ia juga merapalkan mantra penyembuhan pada bocah laki-laki yang pingsan. Rudeus selalu berkata kepada anak-anak yang sudah terlepas borgolnya, "Aku datang untuk menyelamatkan kalian. 3 dari kalian tolong awasi pintu masuk ruangan. Jika ada yang datang, tolong cepat katakan padaku." Mereka pun bergegas menuju pintu dan mengawasi. Malam itu Rudeus kembali menjadi pria sejati yang menyentuh gadis-gadis telanjang tanpa berpikiran macam-macam. Beberapa dari mereka mendapatkan luka yang cukup parah. Ada yang rusuknya patah dan ada yang tulang pahanya patah. Sambil menyembuhkan, Rudeus berkata kepada mereka dengan bahasa dewa hewan, "Bolehkah aku bertanya apakah yang terjadi pada kalian sampai dibawa ke sini?" Tanya Rudeus. Gadis bertelinga kucing menjawab, "Kami bermain di hutan, kemudian laki-laki asing tiba-tiba menangkap kami, Nyan." Rudeus tertegun. Mereka ras hewan sungguhan. Kemudian Rudeus kembali bertanya, "Dengan kata lain, kalian semua diculik paksa kan?" Mereka semua mengangguk. Rudeus tersenyum lega karena ia melakukan hal yang benar. Tak lama kemudian, Ruijerd kembali dengan tombak berlumuran darah dan rambut yang kembali pelontos. Anehnya, baju tidak terkena percikan darah sama sekali.
Kemudian Rudeus dan Ruijerd mencarikan mereka sesuatu untuk dipakai sebelum meninggalkan tempat itu. Mereka menemukan beberapa tirai yang kebesaran namun masih bisa anak-anak itu pakai. Sambil membawa anak-anak itu keluar, Rudeus membakar tumpukan mayat hasil pembantaian Ruijerd. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan keluar gua dengan membawa obor. Tiba-tiba, gadis bertelinga kucing tersentak. "Nyan, apakah tidak ada anjing di bangunan tadi, Nyan?" Kata gadis itu dengan wajah keputusasaan sambil menempel pada kaki Ruijerd. Setelah diingat-ingat, Rudeus pernah melihat anjing itu juga di sana. Kemudian Rudeus memutuskan untuk berpisah dengan Ruijerd untuk menyelamatkan anjing itu, dan kembali lagi di tempat sebelum memasuki kota. Rudeus memasuki ruangan yang terdapat lingkaran sihir di sekeliling anjing itu. Jika dilihat sekilas, binatang itu memang anak anjing, namun ukurannya sangat besar hingga panjangnya mencapai 2 meter. "Baiklah, aku akan menyelamatkanmu sekarang." Sesaat setelah mengatakan itu, Rudeus terhenti karena lingkaran sihir penggalang itu. Ia harus menghapus sumber kekuatan sihirnya untuk menghilangkan lingkaran sihir penggalang. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia menduga sumber kekuatan sihirnya berasal dari kristal sihir yang tersimpan di lantai atas. Setelah sampai di lantai atas, ia menghancurkan kristal sihir di tengah obor dengan hati-hati. Dan ya, sesuai dugaan, lingkaran sihir itu menghilang. Anjing itu menggeram ketakutan saat Rudeus berusaha melepaskan pengikatnya. Rudeus pun mencoba untuk berbicara dengan anjing itu dengan bahasa dewa hewan. "Jika kamu tidak menggigitku, aku tidak keberatan melepaskan mengikat leher itu dan mengembalikanmu ke pemilikmu. Bagaimana?" Setelah mengatakan itu, anjing itu berbaring di atas lantai dengan patuh. Klik, suara pengikat itu yang terlepas. Itu waktu lama hingga akhirnya tenaga anjing itu kembali dan menubruk Rudeus. Anjing itu menjilati Rudeus dengan tubuh bola bulu miliknya dan menimpa Rudeus hingga tidak bisa bergerak. "Dasar bajingan, apa yang kamu lakukan pada hewan suci?" Gumam Rudeus mendengar suara teriakan yang ditujukan padanya. Rudeus mendongak dan mendapati pria ras hewan dengan kulit coklat, telinga binatang, dan ekor seperti harimau. Sekilas ia mirip sekali dengan Ghislaine. Yang membedakannya hanyalah, opanya. Rudeus langsung mencoba berdiri dengan panik ketika melihat pria itu memukul mulutnya sendiri. Tiba-tiba pria itu melolong dengan suara keras dan Rudeus langsung roboh dengan telinga yang berdengung. Setelah itu muncullah pria tua yang juga mirip dengan Ghislaine sambil bertanya kepada pria itu. "Gies, apa yang terjadi?" Pria bernama Gies itu menjawab, "Ayah, aku sudah melumpuhkan salah satu penyelundup." Namun pria tua itu meragukannya. "Penyelundup? Bukankah dia hanya anak-anak?" tanyanya. "Namun dia menyerang hewan suci. Dia membelai dan memeluk hewan suci sambil memasang senyum yang tidak senonoh di wajahnya. Dia memang terlihat seperti anak-anak, tapi mungkin umurnya jauh lebih tua." Setelah mereka memperdebatkan sesuatu sambil berbicara dengan anjing suci, mereka memutuskan untuk membawa Rudeus ke desa. Tampaknya pria tua itu bisa mencium bau anak-anak ras hewan dan bau Ruijerd sehingga ia memutuskan untuk melacak bau itu. Gies sambil membawa Rudeus di bahu kembali berlari ke hutan agung dengan si anjing suci yang mengikutinya. Kita beralih ke sudut pandang Ruijerd. "Kami sudah dekat dengan kota, tapi kenapa Rudeus belum kembali juga ya? Apakah ia terkena masalah? Apakah sebaiknya ia kembali dan mengeceknya?" Tapi tidak. Walaupun musuh muncul, harusnya Rudeus bisa menangani mereka. Jika Rudeus serius menggunakan sihir, harusnya ia tidak bisa dikalahkan. Masalahnya, ia mempunyai prinsip untuk tidak membunuh orang. Jika dia menyepelekan musuhnya, ada kemungkinan ia akan terbunuh. Sementara Ruijerd tampak bimbang, seorang gadis muda menepuk pahanya dan meminta maaf sudah meminta untuk menyelamatkan anjing suci. Ruijerd mencoba untuk berbincang-bincang. Sudah lama ia tidak bicara bahasa dewa hewan, semenjak kampanye Laples. Sesaat setelah itu, Ruijerd memasang pose siaga dan menyuruh anak-anak itu berdiri di belakang Ruijerd. Ia merasakan hawa kehadiran yang cukup kuat dan cepat. Ia berniat untuk menghabisinya dengan satu tebasan begitu masuk ke jangkauannya. Namun sosok itu berhenti tepat di luar jangkauannya. Ia melihat seorang prajurit ras hewan dengan pedang yang terlumuri aura kematian.
Melihat itu, si gadis kucing malah mendekati pria tua itu dengan memanggilnya kakek. Pria itu memeluk gadis kucing bernama Tona itu dengan wajah lega. Setelah melihatnya, Ruija menurunkan tombaknya. Tampaknya pria itu datang untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Setelah mendengar bahwa Ruija yang menyelamatkan mereka, pria itu berterima kasih dan berkenalan dengan Ruija sambil berkata, "Ruija ya, namaku Gustav Dedo Rudia. Aku pasti akan membayar semua budi baikmu. Pertama-tama kita harus mengembalikan anak-anak ini ke orang tua mereka." Ruija menyetujuinya dan kemudian teringat dengan Rudeus. Gustav mengatakan bahwa ia hanya menemukan satu penyelundup yang berpura-pura menjadi anak kecil. Mendengar itu, Ruija langsung memberitahunya bahwa orang itu adalah rekannya, dan ia sudah berniat membalaskan dendam Rudeus apabila Rudeus terbunuh. Namun dugaannya salah. Rudeus hanya ditangkap dan dibawa ke desa. Ruija bernapas lega dan memprioritaskan pengembalian anak-anak. Selama Rudeus masih hidup, ia yakin Rudeus pasti bertahan. Kembali ke sudut pandang Rudeus yang berada di penginapan gratis dengan jeruji besi berlokasikan di desa Dedo Rudia, hutan agung. Ya, bisa dikatakan Rudeus diperlakukan dengan cukup baik mungkin. Ia mendapat 2 kali makan sehari, walaupun sengatan sinar mataharinya cukup buruk dan serangga di kasur jeraminya. Sebelumnya ia dibawa oleh Gies yang diikuti dengan bola bulu sepanjang 2 meter. Setelah sampai di desa, Gies langsung mempersilahkan anjing suci untuk memasuki kediamannya, dan bergegas membawa Rudeus menaiki tangga pada suatu pohon yang besar. Setelah memasukkan Rudeus ke penjara, ia menanggalkan semua pakaian Rudeus, kemudian meninggalkannya yang masih terbaring lumpuh akibat lolongan ras Dedo Rudia. Setelah Rudeus berhasil menggerakkan badannya perlahan, ia mulai membuat bola api dan menenangkan dirinya. Itu hanyalah kesalahpahaman dan ia akan segera dibebaskan, pikir Rudeus. Pagi harinya, seorang penjaga muncul. Ia adalah prajurit perempuan. Badannya raping seperti Graceland, namun dadanya besar. Rudeus mencoba menjelaskan bahwa semuanya hanya salah paham. Namun wanita itu tidak mau mendengarkan dan mengguyur Rudeus dengan seember air dingin. Ia melihat Rudeus seperti seekor tikus basah dan menghujatnya. "Dasar mesum," katanya. Hari kedua, Ruijat masih belum menyelamatkan Rudeus. Ia mulai sering kedinginan karena tidak diberi baju sehelai pun. Rudeus mulai mengkhawatirkan Eris dan Ruijat yang kemungkinan bertarung dengan pria tua ras hewan kemarin. Sore harinya, diam-diam ia memakai sihir untuk membuat penjaga tertidur dan mulai membuka jeruji besi dan memeriksa keadaan sekitar. Di luar, ia melihat pemandangan bagaikan ilusi di depannya. Ada suatu kota yang dibangun di atas puncak-puncak pohon. Semua bangunan berada di puncak pohon yang terhubung dengan sejumlah jembatan. Seluruh pemandangan kota dapat terlihat dari atas jembatan. Setelah puas melihat-lihat, ia mulai bingung dengan arah jalan untuk pulang. Ia tidak mengetahui arah untuk kembali ke kota dan sepertinya jaraknya cukup jauh, karena dia membawanya dengan sangat cepat. Mungkin ia harus menunggu sedikit lebih lama lagi. Pria tua itu juga nampaknya belum kembali. Mungkin saja mereka masih sibuk mengembalikan anak-anak itu bersama Ruijat. Hari ketiga dan keempat, suasana belum berubah. Ia sedikit menerima perlakuan baik dari penjaga, karena Rudeus telah memuji makanan yang ia bawakan. Ia penasaran, seenak apakah makanan yang biasa kalau makanan penjara saja seenak itu? Hari kelima, akhirnya Rudeus punya teman. Seorang petualang yang berwajah monyet dijebluskan pada penjara yang sama. Nah, ternyata identitas sebenarnya pria itu adalah Gisu, salah seorang dari kelompok petualang kelas S Taring Serigala Hitam. Apa yang dilakukan mantan rekan orang tua Rudeus di sana? Dan apakah Rudeus berhasil keluar dari penjara? Nah, jawabannya akan diceritakan minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Sabtu pukul 7:30 malam. Jangan lupa share agar kami semakin semangat berkan dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia Shining Off.